Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas sebuah rumor ya ini, yaitu adalah Vinicius. Vinicius ini ada beberapa kabar informasi yang menyebutkan diincar oleh Manchester United. Karena memang nampaknya memang juga ada masalah ya Vinicius ini di Real Madrid, pemain berusia 25 tahun yang sudah 2 kali nih memenangkan gelar Liga Champions bersama dengan Real Madrid, dan valuasinya berada di angka 150 juta euro. Kontraknya sendiri akan berakhir musim panas tahun 2027. Dan sampai dengan saat ini ketika gue bikin konten ini belum ada tanda-tanda akan diperpanjang oleh Real Madrid, di mana di musim panas tahun depan ya. Nah, ini berarti kalau dia tidak diperpanjang 2027 maka dia akan lepas secara gratisan, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kabar ini ya? Pertama, ya jelas menurut gue ini adalah sebuah rumor. Manchester United kebijakan di bursa transfer dengan menggelontorkan uang yang sangat besar, apalagi lebih dari 100 juta. Menurut gue ini bukan arah yang akan diambil oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos. Manchester United akan lebih berinvestasi mendatangkan pemain baru dengan kemungkinan valuasi yang tetap atau terus meningkat. Sementara kalau mendatangkan pemain di atas 100 juta, 150, apalagi tadi dikabarkan dari sebuah sumber ini, Vicha Zesnet ya, 200 juta euro, maka jelas valuasi setelahnya menurut gue akan turun. Dan ini bukan yang direncanakan oleh Sir Jim Ratcliffe terkait dengan transfer. Mungkin ketika datangnya pemain seperti ini, seperti Vinicius, ini akan menjadi magnet betul bagi media dari sisi komersial. Menurut gue ini akan ya dari sisi komersial mungkin akan positif ya, bagus penjualan jersey, lalu juga sorotan dari media, pemberitaan yang muaranya nanti jelas akan ke komersial bagi Manchester United ini akan sangat tinggi sekali. Tapi ini hanya akan mengulangi menurut gue apa yang terjadi di periode-periode sebelumnya, di mana ya Manchester United ketika mendatangkan pemain baru konsentrasi utama ataupun terbesarnya adalah pada sisi komersial. Bagaimana dari sisi teknis di atas lapangan? Nah, ini yang menurut gue menarik untuk dibahas sedikit di sini secara ringan amatiran. Vinicius kita tahu bahwa posisi dia adalah seorang penyerang sayap utamanya, bisa juga ditaruh di depan. Dengan menurut gue pemain yang memiliki kecepatan, pemain yang memiliki kepercayaan diri yang bagus, pemain yang memiliki skill dan juga teknis yang tinggi. Menurut gue seperti itu Vinicius Junior. Tapi kalau kita lihat pertama bagaimana sistem permainan Xabi Alonso di Real Madrid dengan Ruben Amorim di Manchester United, ini tidak sama menurut gue ya. Fungsi dari Vini akan berbeda di Manchester United. Manchester United menurut gue punya posisi gelandang serang ya, tapi tidak identik dengan apa yang dimiliki oleh Xabi Alonso di Real Madrid, di mana Vinicius saat ini bermain di sana. Intensitas tinggi ini menjadi hal yang ingin juga dikembangkan oleh Ruben Amorim di Manchester United. Kalau gue melihat ya terkait dengan intensitas tinggi ini menjadi hal yang meragukan bagi Vini, karena tuntutan akan menyerang, bertahan secara konsisten, secara cepat, terutama dalam transisi, baik itu menyerang, bertahan, menyerang, disiplin juga tinggi. Ini dituntut betul oleh Ruben Amorim. Teknis tinggi individu dari pemain menurut gua ini bukan menjadi satu-satunya modal utama, tapi bagaimana kemampuan tersebut bisa tidak masuk ke sistem yang diinginkan, ada keperluan tidak ya dengan kemampuan tersebut. Dan gua tidak melihat ada kecocokan dari hal tersebut yang dimiliki oleh Vinicius di sistem dari Ruben Amorim di Manchester United.
Jadi gue tidak melihat ada kecocokan dari faktor teknis. Nah, yang lebih gue lihat tidak cocok lagi, dan ini juga merupakan faktor yang tidak kalah penting, yaitu adalah kecocokan dari faktor non-teknis, karakter. Coba bayangkan pemain yang datang dengan angka 200 juta euro ya, katakanlah seperti itu. Dan ini tentu saja akan akan memiliki kesenjangan yang cukup besar dengan pemain lain. Belum lagi kalau kita berbicara terkait dengan gaji saat ini senilai 400.000 euro per pekan di Real Madrid dari seorang Vinicius Junior. Jadi dari sisi angka pendapatan saja ini sudah memiliki gap dengan skuad Manchester United saat ini, di mana ada banyak pemain yang bekerja lebih keras, memberikan kontribusi lebih jelas ya saat ini, tapi angka yang diterima tidak setinggi Vinicius. Jadi ini akan menjadi sumber keretakan menurut gue justru di dressing room. Belum lagi kita berbicara juga terkait dengan karakter pemain di luar lapangan ya. Bagaimana menurut gue Vini ini lebih glamor kehidupannya, dan dengan sorotan yang didapatkan misalnya kalau ke Manchester United ini bisa menjadi semacam kayak sesuatu yang siap untuk meledak, meruntuhkan kesolidan dressing room, dimana ya kecocokan karakter itu juga penting untuk dilihat sebelum sebuah klub, apalagi Manchester United ini melakukan perekrutan untuk saat ini. Jadi tidak bisa hanya dilihat kemampuan individunya seperti apa, bagaimana profil dia misalnya di FIFA, di game FIFA atau di Pro Evolution Soccer atau dimanapun, tidak bisa hanya sesimpel itu saja, tapi harus memiliki juga semacam kayak pertimbangan ya yang lebih komprehensif lagi ketika akan mengeluarkan statement misalnya pemain ini cocok di Manchester United ataupun tidak cocok di Manchester United. Tidak bisa hanya dilihat dari itu tadi seperti gue katakan ya, kemampuan-kemampuan yang bersifat hanya di permukaan saja, kurang lebih seperti itu. Dari situ gue berpikir ya ataupun memiliki pendapat pemain ini tidak cocok di Manchester United, dan bukan hanya tidak cocok, pemain ini justru bisa mengancam progres yang sudah terjadi di Manchester United selama ini. Sejauh ini dengan Ineos, tentu saja progres ini ada naiknya, ada turunnya, ada majunya, ada mundurnya. Namun gua nilai ya dengan kedatangan Vinicius misalnya, kalau memang benar kabar ini ya, ini bisa jadi justru akan merusak. Kita sudah tahu bagaimana hal-hal yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Manchester United lebih mengutamakan mendatangkan pemain-pemain bintang, tapi bukannya kontribusi secara konsisten yang didapatkan, justru masalah yang timbul setelahnya. Itu sih, tapi ya sekali lagi ini hanya rumor saja, sekali lagi berita ini ya. Tapi ada beberapa poin menarik sih yang bisa diambil dari kabar ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.